Entah apa yang sedang diisyaratkan, entah apa yang sedang ditunjukkan oleh Sang Pencipta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari tepian Sungai Serayu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sungai Serayu yang berhulu dari lereng Gunung Slamet dan muaranya di Laut Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Ada kabar yang memilukan lagi terkait dengan oknum polisi kita, yakni oknum polisi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur bahkan. Kalau tidak salah korbannya ada sekitar 3 atau 4 orang. Oknum polisi di salah satu polsek di Kabupaten Gorontalo. Jadi nampaknya entah apa yang sedang diisyaratkan, entah apa yang sedang ditunjukkan oleh Sang Pencipta alam. Akan kejadian-kejadian miris, tragis terkait dengan sejumlah simpul-simpul penting orang di negara ini. Belum usai kasus pencabulan yang menimpa oknum pengasuh pondok pesantren, tidak hanya di Jombang, di pelosok pondok pesantren Siddiqiyah, tapi juga pesantren yang lain. Masih sangat panas auranya, masih ditangani oleh kepolisian. Kemudian muncul lagi kasus pembunuhan antar sesama oknum polisi juga di Jakarta. Masih sangat ramai. Terakhir saya dengar oknum polisi di Gorontalo ini yang juga tidak kalah ngerinya. Jadi begini saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Tidak mudah memanage diri, mengendalikan hawa nafsu. Karena memang luar biasa pertarungan dengan hawa nafsu ini adalah pertarungan terbesar dalam hidup manusia. Dan bagi yang beragama Islam pasti pernah mendengar bahwa peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan melawan hawa nafsu. Jauh lebih besar, jauh lebih akbar dibanding peperangan berhadapan dengan musuh di medan perang. Itu kata Nabi. Jihad akbar termasuk melawan hawa nafsu. Serangan nafsu tersebut, kecenderungan hasrat nafsu itu menyerang siapa saja. Tidak hanya oknum polisi, tidak hanya oknum kiai, dosen, oknum-oknum aparat keamanan, guru, semuanya. Semua sepanjang bernama manusia yang masih hidup. Pertarungan melawan hawa nafsu tersebut tetap berlaku sama. Dan yang bisa meruntuhkan, bisa melawan hawa nafsu itu, termasuk nafsu seksual, bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi kematangan jiwa, kematangan diri, kesadaran diri. Bagaimana mendidik dan mengendalikan nafsu jiwanya. Setinggi apapun ilmu pengetahuan seseorang, bukan hanya ilmu pengetahuan umum, akademik, ilmu agama pun, sealim apapun, ketika dalam hal ini gagal, maka niscaya akan terjerumus pada kejahatan-kejahatan nafsu birahi. Iya. Ini tidak memandang status jabatan, status sosial seseorang. Sama sekali tidak yang namanya nafsu ini.
Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi jabatan sosial, politik, karir, nafsu ini akan semakin besar, semakin gemuk, semakin mengancam seseorang itu. Mengapa demikian? Nafsu seksual sangat dekat dengan pemenuhan kebutuhan biologis, pemenuhan kebutuhan jasmani, pemenuhan kebutuhan fisik. Ketika seseorang tidak mengalami masalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisiknya, kebutuhan makanannya, konsumsi nutrisinya, maka nafsu seksual seseorang akan menjadi semakin tinggi, akan menjadi semakin membara. Termasuk juga nafsu-nafsu dunia yang lain. Nah, oleh karena itulah kemudian agama mensyariatkan adanya puasa. Karena puasa ini tidak lain tujuannya adalah dalam rangka bagaimana mengendalikan nafsu, bagaimana menguasai nafsu yang ada pada diri kita agar tidak selalu menimbulkan kejahatan, agar tidak terus-terusan, agar tidak menjadi biang kejahatan pada diri kita. Itulah sesungguhnya esensi dari ibadah puasa. Agar nafsu kita tidak diumbar, agar nafsu kita tidak dicor, tidak terus-terusan dipenuhi kebutuhannya. Karena kalau dipenuhi terus diikutin, maka niscaya kita akan sangat berpotensi terjerumus pada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat. Ya, karena nafsu memang ditakdirkan mengajak seseorang kepada keburukan. Itulah nafsu. Jadi mengapa harus dikendalikan? Sekali lagi, setiap orang apapun jabatannya, tidak pandang itu dosen, guru, polisi, kiai, ustadz, tidak akan pernah luput dari ancaman kejahatan nafsu yang ada pada dirinya, termasuk nafsu birahi, nafsu seksual. Nah, oleh karena itulah, maka bukan menjadi mustahil, bukan hal yang aneh ketika ada oknum ustadz, oknum kiai, oknum polisi, oknum yang lain, menteri, pejabat negara, presiden, siapapun akan sangat berpotensi, berpeluang yang sama akan kejahatan nafsu seksual tersebut. Seseorang yang paling pandai mengatur, mengelola, memanage nafsunya, dia yang paling selamat. Walaupun secara akademik, secara jabatan sosial politik mungkin rendah, tapi kalau dia adalah orang yang suka melakukan tirakat, orang yang suka mengendalikan nafsunya, niscaya bisa selamat dari kejahatan hawa nafsunya. Terakhir saya ingin sampaikan, ketika ada oknum polisi melakukan kejahatan seksual, ketika ada kiai, ustadz, guru, dosen, anggota DPR, tidak perlu kita membawa-bawa institusinya. Karena tadi, kejahatan itu bisa melanda siapapun, dengan jabatan apapun. Karena oknum pribadinya, bukan lembaganya. Jadi ketika kasus Mas Behi MSAT di Jombang, itu karena kebetulan mungkin Mas Behi tidak sabar, tidak kuat menghadapi kekuatan nafsu yang ada pada diri. Ketika oknum polisi di Gorontalo, posisinya sama, tapi nggak ada urusannya. Bukan kesalahan pesantrennya, bukan kesalahan institusi kepolisiannya, bukan. Ketika ada salah satu anggota DPR yang juga punya kejahatan yang sama, bukan karena partai politiknya, nggak usah, jangan dicampur aduk, jangan bawa-bawa lembaga dan institusinya. Siapapun bisa terkena, siapapun bisa terjerumus pada hasrat kejahatan nafsu, tidak hanya nafsu seksual, tapi nafsu-nafsu yang lain. Nafsu-nafsu jahat. Karena setiap orang punya potensi yang sama, tinggal bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan dan menguasainya, memanagenya. Nafsu diibaratkan sebagai kuda binal yang ada pada diri kita ini. Kuda binal itu, menurut Imam Al-Ghazali, hanya ada dua cara untuk mengendalikan. Yang pertama, kurangi makanannya. Kasih beban yang berat agar tidak binal, agar kuda binal itu tidak liar. Kasih beban yang berat. Maksudnya apa? Beban yang berat bagi nafsu dalam diri kita adalah bagaimana kita
membiasakan diri, khususnya perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Apapun agamanya pasti punya ritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang beragama Islam dengan cara zikir, semedi, kholwat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan agama-agama yang lain mungkin punya teknik-teknik tersendiri bagaimana agar nafsu kita terhubung selalu dengan Sang Pencipta. Itu adalah salah satu memberikan beban kepada nafsu agar tidak liar. Karena jiwa ini dekat dengan Sang Pencipta. Itu. Nafsu juga diibaratkan seperti anak kecil, an-nafsu katifl. Ketika anak kecil seluruh keinginannya dituruti, seluruh kemauannya diikuti, maka niscaya kita akan membawa anak itu pada perbuatan-perbuatan yang salah. Nafsu anak kecil sukanya es, yang manis-manis, permen, karena belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita terus ikuti dia minta permen, minta es, maka pasti dia akan sakit. Nah, oleh karena itulah yang dewasa yang harus mengendalikan anak kecil ini. Ini pengibaratan lain. Caranya jangan ikutin terus, jangan turut-turutin. Nafsu kita itu tidak akan pernah ada puasnya dan selalu mengajak kepada keburukan. Itu nafsu ditakdirkan seperti itu nempel pada diri kita. Salah satu ritual bagaimana agar kita tidak dikuasai nafsu adalah bagaimana kita selalu mengkoneksikan diri kepada Sang Pencipta. Yang beragama Islam ada ilmu zikir, bergurulah kepada ahli zikir, carilah guru mursyid. Yang agama lain juga punya. Dan ini berlaku untuk semuanya, termasuk kiai-kiai, ahli fikih, ahli tauhid dan lain sebagainya. Kalau tidak menguasai ilmu hati ini, ilmu zikir ini, potensi tersesat, potensi masuk dalam buaya nafsu, kejahatan nafsu, sama saja. Justru semakin besar potensinya. Mengapa? Semakin orang populer, terkenal, akan banyak didekati oleh manusia, akan banyak dikagumi oleh wanita, termasuk wanita-wanita yang cantik. Potensinya semakin besar. Kalau Anda tidak punya manajemen pengendalian nafsu, maka sangat kecil kemungkinan bisa terbebas dari jeratan nafsu tersebut. Ya, jadi begitu persoalannya. Jadi terakhir, jangan bawa-bawa institusi polisi, institusi pesantren terkait dengan oknum-oknum yang terlibat dengan kejahatan seksual ini. Karena itu adalah kodrat fitrah manusia terkait dengan potensi kejahatan nafsu yang ada pada setiap manusia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.